Pernah kepikiran gak sih kalau kita telusuri sampai ke dasar-dasarnya, sebetulnya kita ini terbuat dari apa? Bukan cuma kulit atau tulang, tapi esensi paling dalam dari diri kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah ide yang radikal banget dari dunia fisika kuantum yang mungkin bisa mengubah cara pandang Anda tentang diri sendiri selamanya. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Kalau kita kupas semua lapisan diri kita, daging, tulang, sampai sel terkecil, apa sih yang tersisa di tingkat paling dasar? Apa itu Anda yang sebenarnya? Ini nih misteri yang bakal kita coba pecahkan hari ini. Dan siap-siap ya, karena jawabannya mungkin jauh lebih aneh dari yang pernah kita bayangkan. Perjalanan kita ini nggak dimulai dari pelajaran biologi, tapi dari dunia fisika kuantum yang super aneh sekaligus menakjubkan. Oke, petunjuk pertama kita datang dari perilaku cahaya. Di alam kuantum, ada satu aturan yang aneh banget tentang cahaya. Aturan ini seolah-olah menentang semua logika kita, tapi justru jadi kunci buat memahami diri kita sendiri. Nah, ini dia prinsip anehnya. Waktu nggak ada yang ngeliatin, cahaya itu sifatnya kayak gelombang yang menyebar kemana-mana, penuh dengan potensi. Tapi begitu kita mengamatinya, seketika itu juga dia seolah membeku jadi satu titik partikel yang nyata. Cuma dengan dilihat aja, wujudnya bisa berubah. Coba bayangin betapa anehnya ini. Keberadaannya berubah cuma gara-gara ada yang mengamati. Inilah inti dari dualitas gelombang partikel, dan ini adalah salah satu aturan paling dasar di alam semesta kita. Aneh kan? Oke, ini emang konsep fisika yang keren banget. Tapi, apa hubungannya sama kita, manusia? Nah, disinilah semuanya jadi sangat personal dan jujur aja luar biasa. Sekarang, kita bakal coba ambil sebuah lompatan besar. Kita akan terapkan prinsip aneh dari dunia kuantum ini langsung ke tubuh kita, ke diri kita sendiri. Dan ini dia klaim utamanya. Menurut sumber yang kita bahas, kalau kita terus pecah tubuh kita sampai ke komponen paling kecil, ngelewatin sel, molekul, dan atom, katanya pada akhirnya yang tersisa itu cuma cahaya. Terus, apa artinya ini? Artinya, di tingkat paling fundamental kita ini sebenarnya bukan benda padat. Sama kayak cahaya yang nggak diamati tadi, pada dasarnya kita ini adalah sebuah gelombang probabilitas, lautan energi dan potensi murni yang belum berbentuk. Nah, ini kan jadi pertanyaan logis selanjutnya ya kan? Kalau keadaan alami kita itu adalah gelombang potensi yang nggak berbentuk, terus kekuatan apa yang bikin gelombang itu runtuh dan jadi tubuh fisik yang kita pakai sehari-hari ini? Jawabannya, menurut gagasan ini ada di dalam kekuatan yang paling dahsyat yang kita punya, pikiran kita sendiri. Pikiran kita lah yang jadi sang arsitek dari realitas fisik kita. Jadi ada satu kekuatan, satu entitas yang bertindak sebagai si pengamat. Dia yang melihat lautan kemungkinan tanpa batas itu, lalu memberinya bentuk. Pertanyaannya, apa itu? Ingat kan gimana cahaya berubah wujudnya pas diamati? Nah, menurut ide ini, pikiran kita lah yang bertindak sebagai pengamat itu. Kesadaran kita lah yang melihat lautan potensi diri kita dan menyebabkan lautan itu runtuh menjadi materi fisik yang padat. Coba kita bedah prosesnya ya, biar gampang. Langkah pertama, kita ini cuma gelombang kemungkinan murni, potensi doang. Langkah kedua, pikiran Anda, kesadaran Anda, bertindak sebagai pengamat atau tuan rumah. Nah, di langkah ketiga, tindakan mengamati itu sendiri menyebabkan gelombang tadi runtuh jadi partikel dan membentuk materi yang kita sebut sebagai tubuh. Tapi, kenapa pikiran melakukan ini? Menurut gagasan ini, kesadaran murni itu butuh semacam kendaraan atau inang biar bisa berinteraksi di dunia fisik. Jadi, pikiran kita secara aktif membentuk tubuh dari gelombang potensi untuk jadi rumah bagi dirinya sendiri. Dan ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir yang, bikin mikir banget. Kalau pikiran Anda punya kekuatan untuk mengubah potensi murni menjadi realitas fisik, pertanyaan yang harus kita tanyakan ke diri sendiri adalah, apa yang sedang diciptakan oleh pikiran kita setiap saat? Realitas seperti apa yang sedang Anda bentuk detik ini juga? Coba deh, renungkan itu.